Lihatlah otot perutnya yang sanggup membuat para gadis menjerit. Dan kakinya yang kekar. Bahkan, sepatu Jordan pun tak akan sanggup menampungnya. Postur tubuhnya yang luar biasa membuat siapapun iri. Dengan tinggi badan yang bisa membuatnya direkrut ke NBA saat usianya baru 11 tahun. Namun, Lepenhart sendiri dilanda kebingungan. Karena jiwa di dalamnya adalah milik seorang penyihir kurus, mantan idola para gadis elf. Jadi, siapa sebenarnya Lepenhart kini? Cerita melompat ke masa depan, di mana para prajurit bertarung mati. Matian melawan gerombolan monster. Tapi, pertempuran ini jelas tidak seimbang. Mereka semua dibantai tanpa ampun. Bahkan sang pahlawan terpilih yang datang untuk menyelamatkan keadaan tak berdaya dan dihajar habis-habisan. Namun tiba-tiba, boom! Bos musuh terhempas ke tanah. Hanya dengan satu pukulan, semua orang di sana memikirkan hal yang sama. Lepenhart pastilah petarung terkuat yang pernah ada. Tapi tidak. Mereka salah besar. Karena Lepenhart adalah seorang penyihir. Otot bisep raksasanya itu bukan untuk menghantam musuh atau untuk dipanjat oleh para gadis elf yang seksi. Meskipun di kehidupan ini, mereka tetap melakukannya. Lengan kekar itu diciptakan untuk merapal mantra paling dahsyat di dunia. Tubuh terkuat ternyata memiliki sihir terkuat. Tapi, bagaimana bisa? Walau begitu perkasa, hal yang paling diinginkan Lepenhart justru mustahil. Pria ini dulunya adalah Raja Iblis. Seorang penyihir dengan 10 lingkaran sihir. Satu-satunya dalam sejarah yang mencapai level itu. Tapi kini, Lepenhart terperangkap dalam tubuh baja yang mampu mengangkat beban 2 kali lipat dari bobotnya. Dan kita harus memahami bagaimana Lepenhart berhasil melakukan hal yang mustahil ini. Kita kembali ke ruang takhta, Kekaisaran Antarus, di mana sang pahlawan Alex von Helen berdiri bersama pasukannya. Mereka mendeklarasikan bahwa pemerintahan teror sang Raja Iblis akan berakhir hari ini. Di sana ada ahli pedang, master tinju, orang suci, dan penyihir. Sebuah formasi RPG yang klasik. Mereka semua menyombongkan diri telah membantai semua sekutu terkutuk sang Raja Iblis dan berteriak bahwa hari ini adalah akhir dari riwayat Lepenhart. Tapi masalahnya, Raja Oren adalah pemimpin troll yang damai, yang hanya hidup dari berburu dan meramu. Dark Elf yang mereka bantai, bahkan bukan Dark Elf. Dia hanyalah seorang elf yang kebetulan berkulit gelap. Lepenhart pun kehilangan kesabarannya. Mereka telah membantai pasukan dan timnya. Jadi, Lepenhart memutuskan untuk menjadi iblis, persis seperti yang mereka inginkan. Para pahlawan ini sungguh percaya bahwa mereka menyelamatkan dunia dengan memusnahkan semua ras lain. Siapapun yang tidak hidup sebagai budak manusia otomatis akan dianggap sebagai makhluk kegelapan. Maka, pertempuran pun dimulai, dan Alex von Helen yang malang bahkan tak mampu menahan mantra pertama. Dia terlempar ke seberang ruangan dan terhempas ke lantai seperti boneka kain. Sebuah kekalahan telak yang memalukan. Hanya dengan satu jurus dari Lepenhart, pertarungan kini menjadi 1 lawan 1 melawan Raja Tinju yang legendaris, seorang pria tua yang telah melatih tubuhnya seumur hidup. Dia adalah perwujudan kekuatan dan ketahanan murni, satu-satunya di ruangan itu yang bisa saling bertukar pukulan. Namun, Lepenhart kehabisan waktu. Kerajaannya hancur, berkeping-keping di sekelilingnya. Rakyatnya telah tiada, keempat rajanya telah gugur.
Jadi, Leipenhard mengeluarkan artefak kuno bernama Mata Ruang dan Waktu. Bahkan dia, satu-satunya penyihir 10 lingkaran, belum menemukan cara untuk menggunakannya. Tapi Leipenhard sudah tidak punya apalagi untuk dipertaruhkan. Dia menantang Raja Tinju Tesson untuk mencoba menghentikannya. Tentu saja, Tesson melepaskan pukulan terkuat dalam hidupnya, tepat ke arah relik itu. Dan seketika segalanya menjadi putih. Saat itulah, Leipenhard menatap cermin sejenak. Bingung, lalu tiba-tiba menyadari bahwa dia, penyihir terkuat, baru saja terlahir kembali di dalam tubuh sang Raja Tinju. Apakah Leipenhard masih memiliki sihirnya? Di mana dia sekarang? Sebelum Leipenhard sempat menarik kesimpulan, seorang pria setinggi 16 kaki memasuki kabinnya, menyuruhnya segera berlatih karena hari baru saja dimulai. Leipenhard sempat ragu-ragu, tapi seluruh kepalanya dicengkeram seperti bola basket, dan dia diseret keluar. Dan saat itulah Leipenhard menyadari pria itu adalah Gerard Krom, Raja Tinju dari generasi sebelumnya. Maka pelatihan neraka pun dimulai, atau lebih tepatnya, penyiksaan yang tiada akhir. Begitulah cara Leipenhard mendapatkan perut kotak-kotak yang luar biasa itu. Sambil menderita, Leipenhard hanya bisa bertanya-tanya di mana gadis Dark Elf kesayangannya berada. Sementara itu, Gerard menyadari bahwa bocah ini terlihat terlalu lembek hari ini. Tapi, di tempat latihan yang tak kenal ampun ini, kenyataan menghantamnya dengan keras untuk membangun tubuh terkuat yang pernah ada. Sesi latihan pertama berakhir, dan kini Leipenhard bersantai di bak mandi berisi ramuan penyembuh. Dia nyaris mati, tapi tubuhnya beregenerasi dengan kecepatan luar biasa. Beginilah cara Raja Tinju di masa lalu menciptakan tubuh yang begitu kokoh. Leipenhard yakin dia telah kembali ke masa lalu. Tapi tunggu, jika dia ada di sini sekarang, di mana dirinya yang lebih muda? Opsi pertama, 2 versi, dirinya eksis di waktu yang sama saat ini. Opsi kedua, jiwa Raja Tinju Tesson kini menghuni tubuh lamanya, yang akan menjadi bencana besar. Impian Leipenhard sejak dulu adalah mengakhiri perbudakan semua ras. Mungkinkah mengerahkan kekuatan itu di dalam tubuh barunya ini? Karena jika Tesson benar-benar bersemayam di tubuh dengan afinitas sihir yang luar biasa ini, semua akan jadi jauh lebih runyam. Leipenhard butuh kepastian saat ini juga. Namun hari-hari berlalu sia-sia. Setiap usahanya untuk kabur selalu berakhir di tangan Gerard. Pria itu seolah berada di mana saja, dengan kekuatan yang jauh melampaui dirinya. Maka, tak ada pilihan lain selain menempa diri setiap hari dalam latihan keras, demi keluar dari neraka tak berujung ini. Hingga suatu hari, Leipenhard akhirnya berhasil membangkitkan aura Raja Tinju miliknya. Dia melepaskan tanduk bencana level 3 dan menciptakan lubang raksasa di gunung. Di sisi lain, sihirnya bekerja dengan sempurna. Tak seperti tubuhnya yang butuh latihan otot tanpa henti. Afinitas mana dalam tubuh ini pun perlu dilatih dari nol. Pria malang itu hanya bisa mengacak-acak rambutnya. Semua pengetahuan sihir yang ia miliki seakan ditolak mentah-mentah oleh tubuh ini. Leipenhard mulai ragu. Apakah ia masih bisa disebut penyihir dalam kondisi begini? Otaknya bahkan terasa tumpul untuk melakukan kalkulasi sihir. Tapi tiba-tiba, Leipenhard merasakan sebuah kehadiran asing di dekatnya. Dan ia yakin, itu bukanlah manusia. Sesosok kaki hijau melangkah maju, menampakkan diri sesosok orc yang membawa pedang besar. Keduanya saling bertatapan. Sang orc berucap dengan nada mengancam. Anggap saja kau tidak melihat apa-apa. Jika tidak, nyawamu taruhannya. Leipenhard mengamati ukurannya.
memperkirakan ork ini baru berumur sekitar 3 atau 4 tahun. Fakta bahwa ia bisa bicara dan hanya menyuruhnya pergi menunjukkan ork ini sepertinya lebih suka menghindari konflik. Leipinhart langsung menduga, apakah ork muda ini sedang diburu? Makhluk hijau itu tampak terkejut. Bagaimana kau bisa berbicara? Dalam bahasa kami, Leipinhart menjawab. Ia pernah bertemu beberapa ork sebelumnya. Makhluk itu menunduk hormat. Takdir telah memberkati pertemuan ini. Benar, aku sedang dalam kejaran. Leipinhart menawarkan bantuan. Aku bisa menolongmu jika kau percaya padaku. Sang ork menjawab. Siapapun yang menguasai bahasa kami adalah saudara bagiku. Terlebih lagi, aku bisa merasakan jiwamu yang tulus. Leipinhart menyadari sesuatu. Ork ini berbicara dengan aksen yang sangat halus, nyaris seperti seorang bangsawan. Mungkin ia berdarah biru. Tanpa ragu, Leipinhart pun setuju membantunya. Ia segera merapal sebuah mantra, membuka sebuah portal di dalam gua, dan berkata, "Sihir ini akan melindungimu." Sang ork bertanya tak percaya. Kau benar-benar penyihir?" Leipinhart menjawab, "Apa tidak kelihatan?" Sang ork menatap tubuh kekarnya. Dengan fisik seperti itu, tidak ada yang jelas sama sekali. Ini tidak masuk akal. Namun, ia tetap mengucapkan terima kasih. Tepat setelah ork itu masuk ke dalam portal, Leipinhart mendengar suara langkah kaki mendekat. Sekelompok pemburu bayaran muncul. Mereka menggerutu soal bayaran kecil untuk pekerjaan yang begitu merepotkan. Salah satu dari mereka bertanya pada Leipinhart, "Hei, kau lihat ork lewat sini?" Rekannya menambahkan, "1 koin emas. Jika kau jujur." Kawannya berbisik, "Kau serius mau membayarnya?" Pria itu tertawa licik. "Tentu saja. Tidak, aku hanya membodohi si kepala otot dari gunung ini." Leipinhart dengan tenang menjawab, tidak melihat apa-apa. Tapi, salah satu dari mereka menemukan jejak kaki. Dia berteriak, "Ini jelas jejak ork itu. Dia pasti lari ke arah sini." Leipinhart sadar ia lupa menutupinya. Namun dengan tenang ia berkata, "Tak ada yang boleh masuk ke rumahku." Salah satu prajurit melotot, "Apa kau sudah gila? Kau cari mati." Leipinhart hanya berdiri diam, tangan bersedekap, menatap mereka tajam. Yang lain mulai berbisik. Dia kelihatannya sangat kekar. "Kita harus hati-hati." Tiba-tiba, lingkaran sihir ungu muncul di bawah kakinya. Ia teringat perkataan sang guru. "Tinjumu adalah senjata paling mematikan di dunia ini." Itulah mengapa menggunakan senjata adalah bentuk belas kasihan. Memegang senjata justru membuatnya lebih lemah. Jadi, Leipinhart mengambil sebuah pemukul kayu besar dan berkata pada mereka, "Tenang saja, setidaknya kalian tidak akan mati karena tinjuku." Mendengar itu, para pemburu panik dan menyerang secara bersamaan. Leipinhart mengeraskan rahangnya. Detik berikutnya, mereka semua terpental seperti boneka kain. Hanya satu prajurit yang masih mencoba melawan. Tapi bagi Leipinhart, pertarungan ini sudah terasa membosankan. Saat Leipinhart sedang lengah, salah satu pemburu berhasil mendaratkan tebasan telak di rusuknya. Namun, pedangnya seakan membentur baja. Leipinhart berbalik dan menghantamnya dengan pukulan dahsyat, sambil bergumam dalam hati, "Tubuh ini benar-benar di luar nalar. Tidak mungkin. Dia itu manusia, kan?" Dalam sekejap, para prajurit rendahan itu langsung lenyap dari muka bumi. Setidaknya, Leipinhart cukup tenang menghadapinya. Toh, senjata ini takkan membuat mereka benar-benar tewas. Salah satu prajurit yang gemetar ketakutan memberanikan diri bertanya identitasnya. Suaranya bergetar, laksana daun di tengah badai. Tanpa banyak bicara, Leipinhart mendaratkan tamparan telak di wajahnya. "Kau punya terlalu banyak energi untuk pertanyaan bodoh. Tak butuh waktu lama.
Seluruh kelompok itu lari tunggang langgang sambil terus menggumamkan permohonan maaf. Lepenhart hanya berdiri termangu memegang senjatanya. Berpikir kalau dirinya sudah terlalu nyaman dengan kehidupan akademi ini. Tepat saat itu, sang ork kembali mendekat. Ia bersumpah akan selamanya berterima kasih atas pertolongan Lepenhart sampai akhir hayatnya. Lepenhart menasihatinya bahwa seorang pejuang sejati tidak seharusnya menundukkan kepala semudah itu. Namun ork itu menyahut bahwa Lepenhart kini adalah guru agungnya. Dan bila saatnya tiba, pedangnya siap mengabdi padanya. Lepenhart tahu betul. Dalam budaya ork, seorang guru adalah figur suci yang kehormatannya dijunjung setinggi langit. Ork itu kemudian menanyakan namanya. Anehnya, lidah Lepenhart hampir saja menyebutkan nama lamanya. Sebelum ia tersadar, ia memperkenalkan diri sebagai Linard Walt Antares. Nama Lepenhart tetap melekat, dan sang ork berjanji akan mengukir nama itu dalam ingatannya. Lepenhart lantas bertanya, pilihan apa yang sebenarnya ia miliki sekarang? Saat manusia menguasai dunia, kemana lagi ia harus melangkah? Sang ork menjawab, benua ini begitu luas, pasti ada satu sudut di mana ia bisa hidup tenang. Bukan sebagai seorang Buddha. Lepenhart pun menunjuk sebuah daratan jauh di tenggara. Sebuah tempat yang dikenal sebagai Pegunungan Raket. Perjalanan sekitar 2 minggu jauhnya di wilayah yang dijuluki Tanah Tantangan. Dia pernah mendengar tentang suku ork yang bersembunyi di sana. Dikenal sebagai suku beruang biru. Sepertinya informasi itu sudah lebih dari cukup. Ork itu berterima kasih dan tanpa ragu langsung berlari pergi. Saat itulah Lepenhart sadar. Ia lupa menanyakan namanya. Ork itu berhenti dan berkata, aku adalah Putra Kroa, pembawa kapak terakhir. Namaku adalah Tasit. Tasit. Benar? Tasit yang sama dari ingatannya. Yang bertarung di sisinya sebagai salah satu dari 4 satria agung yang gugur. Jalinan takdir yang aneh, bukan? Pria itu pada akhirnya menjadi pemimpin suku beruang biru. Bagaimana mungkin ini terjadi jika di kehidupan sebelumnya Lepenhart tak pernah menolong ork itu? Dengan kepribadiannya yang dulu, ia takkan pernah membantu seorang ork. Jelas sudah, takdir sedang menenun benang nasib ke arah yang sangat ganjil. Tapi tetap saja, ini adalah hubungan yang aneh. Lepenhart kembali mengenang masa kekaisaran. Tentang Tasit, para ork, gadis elf, dan dwarf. Sambil tersenyum di atas tahtanya, ia berharap suatu hari nanti, ia akan memiliki kesempatan untuk bertemu mereka semua lagi. 6 bulan berlalu sejak pertemuan ganjil dengan Tasit itu. Gerard bersiap melancarkan serangan dan menyuruhnya untuk bersiaga. Sebuah ledakan energi dahsyat meletus. Astaga! Gerard pikir bocah itu akan lebih berani setelah sekian lama. Tapi Lepenhart hanya berdiri di sana, gemetar ketakutan setengah mati. Ia mengaktifkan spiral guard tepat pada waktunya. Gerard memberinya selamat. Kau akhirnya berhasil menguasainya. Rasanya seperti baru kemarin. Kau masih menyebut dirimu Lepenhart dan mencoba kabur dari sini. Lepenhart menyahut, itu 6 tahun yang lalu. Jadi, kenapa guru mengungkitnya sekarang? Gerard berkata, mereka sudah berlatih bersama selama 10 tahun. Tapi baru sekarang, ia akhirnya menunjukkan kemajuan yang berarti. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa, kenapa tubuh Lepenhart masih begitu pendek? Lupeng, Haruto, memprotes tingginya 190 cm. Dia tidak pendek. Tapi Gerard membalas, setiap keturunan akademi ini tingginya minimal 2 meter. Kau pasti melewatkan latihan pernapasan yang kutugaskan.
Itu mengingatkan Lappenhardt bahwa tubuh lamanya memang setinggi 2,3 meter. Entah kenapa, di kehidupan ini ia berakhir lebih pendek. Dan itulah alasan utama kenapa ia enggan menggunakan teknik khusus itu. Hayolah! Tubuhnya yang sekarang saja sudah terlalu besar. Adegan beralih kembali ke air terjun. Gerard menyuruhnya maju dan menunjukkan hasil akhir latihannya. Lappenhardt memusatkan seluruh energinya, melompat ke udara, dan mengaktifkan jurus tanduk bencana. Hantaman 4 lapis. Ia lepaskan. Air meledak ke angkasa, bergetar hebat, seolah seluruh lautan itu sendiri mulai terbelah. Bebatuan retak dan beterbangan ke segala arah. Gerard tersenyum puas. Akhirnya, Lappenhardt tak perlu lagi dihajar habis-habisan hanya untuk bisa meninggalkan gunung ini. Lappenhardt sendiri terpana melihat kekuatan dahsyatnya. Gerard memberitahunya bahwa waktunya telah tiba. Akhirnya, tiba saatnya bagi dia untuk meninggalkan tempat ini dan menghadapi dunia. Kau benar-benar telah bekerja keras. Sekarang, hiduplah sesukamu. Entah kau ingin berbuat baik atau jahat, itu bukan lagi urusanku. Yang terpenting adalah kau hidup dengan caramu sendiri. Itulah hadiah atas semua tahun-tahun pelatihan brutal yang telah ia lalui. Emosi mulai bergejolak di dada Lappenhardt. Dan saat itulah, Gerard mulai berbagi sebuah kisah. 60 tahun lalu, sang Raja Tinju ketiga yang legendaris memberinya beberapa wejangan. Tepatnya, ada 3 nasihat. Pertama, kumpulkanlah kekayaan yang melimpah, tapi jangan pernah nodai tanganmu dengan cara-cara hina. Lappenhardt mengerutkan kening. Bagaimana itu bisa masuk akal? Menjadi penjahat, tapi tidak boleh mencuri? Gerard menjawab, jika kau memang ditakdirkan menjadi penjahat, setidaknya jadilah penjahat yang punya kelas. Seseorang yang masih memegang teguh martabatnya. Hal itu membuat Lappenhardt semakin bingung. Omong kosong. Apa ini soal penjahat yang bermartabat? Mengabaikan kebingungan muridnya, Gerard melanjutkan. Nasihat kedua, selalu berpihak pada mereka yang tertindas. Jika kau ingin menjalani hidup yang hebat, maka jalani hidup yang membuatmu dihormati. Lappenhardt kembali bertanya, bagaimana jika yang bersalah itu bukan pihak yang lebih lemah? Gerard menjawab, yang lemah tidak selamanya menjadi korban. Lagi pula, kau itu terlalu kuat. Hampir semua orang akan lebih lemah darimu. Jadi, menilainya dari sana sama sekali tidak ada artinya. Dan yang ketiga, aturan terpenting dari semuanya. Jangan biarkan warisan tak terpatahkan ini musnah. Suatu hari nanti, kau harus menemukan seorang murid dan mewariskan semua ini padanya. Dari samping, Lappenhardt masih terlihat kecil di hadapan Gerard. Dia meyakinkan gurunya bahwa ia akan mengingat semua ajaran itu. Gerard kemudian melempar sebuah ransel sambil berkata kalau menemukan orang berbakat itu sangatlah langka. Jadi, jangan sia-siakan seluruh hidupmu hanya untuk mencari. Tapi pastikan saat kau menemukannya, jangan biarkan dia lolos dari genggamanmu. Tas itu berisi sedikit uang dan beberapa setel pakaian. Namun, raut wajah Lappenhardt terlihat sedikit masam. Dia hanya diberi 30 koin perak. Padahal setahunya, gurunya adalah salah satu orang terkaya di seluruh kerajaan. Tapi Gerard hanya mengangkat bahu, berkata kalau sudah tradisi untuk membayar murid dengan buruk. Dulu saat pergi, Gerard bahkan hanya diberi 25 koin. Namun untuk menghiburnya, Gerard menyebutkan tentang hadiah spesial yang tersembunyi di sebuah gunung. Lokasinya sudah ditandai di peta. Dia harus mampir jika kebetulan sedang berada di dekat sana dengan pakaian lengkap dan ransel di punggungnya.
Lepenhart bertanya pada dirinya sendiri. Apa dia benar-benar bisa pergi begitu saja? Dia sudah begitu terbiasa dengan kehidupan di gunung. Dia bahkan tak yakin bagaimana rasanya hidup bebas di dunia luar. Namun tiba-tiba dari puncak gunung, gelombang aura dahsyat meledak dan suara Gerard menggema. Jangan biarkan perpisahan ini membebani langkahmu. Junjung tinggi warisan sebagai master dari salah satu teknik terkuat di dunia. Dan begitu saja, Lepenhart berlari menuruni gunung, siap untuk menaklukkan dunia. Adegan pun beralih ke sebuah rumah kecil di tengah kota. Seorang pria tua memperingatkan bosnya kalau ini terlalu berbahaya. Tapi sang tetua menjawab, jika tak ada yang berani bersuara, maka aku yang akan maju. Seorang kesatria bertanya, apa mau orang tua itu? Dengan tenang sang tetua menjawab, mereka butuh bayaran untuk makanan dan penginapan. Kesatria itu melempar sekeping koin emas ke arahnya. Sambil mencibir, orang-orang bodoh ini tak mengerti apa itu kehormatan. Ini sudah lebih dari cukup. Pria tua itu menatap koin itu, dan sang kesatria yakin orang kampung ini belum pernah melihat koin emas seumur hidupnya. Hingga sang tetua menjawab dengan dingin bahwa itu sama sekali tidak cukup. Kesatria itu melotot. Apa kau pikir aku bodoh? Aku tahu harga pasaran. Lalu sebuah bogem mentah mendarat di wajah pria tua itu. Beraninya kau mencoba menipu seorang kesatria. Dalam hatinya, tetua itu mengutuk. Bajingan! Bajingan ini tak lebih dari sekumpulan bandit berseragam. Mereka merampas rumah, menjarah makanan, dan sekarang mereka pikir satu koin sudah cukup sebagai gantinya. Tiba-tiba sebuah suara bertanya pada Pak Tua Edward. Ada masalah apa? Dia berbalik dan berkata pada Stefan. Bukan apa-apa, tapi bajingan itu menyela. Tempat ini memang penuh dengan orang-orang menyedihkan. Itulah mengapa kita tidak bisa menunjukkan belas kasihan pada rakyat jelata. Mereka tidak tahu diri dan tidak tahu kapan harus berhenti menuntut. Waktu pun berlalu, dan kita kembali pada Lepenhart yang penampilannya telah berubah drastis. Dulu tubuhnya hanya kulit pembalut tulang. Tapi, hei, yang terpenting adalah ada seorang gadis elf berambut pirang yang selalu tersenyum di sisinya. Benar kan? Gadis itu pernah berkata kalau dirinya seanggun pedang pusaka yang ditempa dengan sempurna. Kini, sambil menatap cermin, Lepenhart bertanya-tanya, Golam terkutuk macam apa dirinya sekarang? Setidaknya, sekarang dia jauh lebih tinggi. Bagian itu cukup hebat. Saat ini, Chess seharusnya sudah berusia sekitar 70 tahun. Dalam standar manusia, itu sekitar 17 tahun. Tapi umur Alf memang jauh lebih panjang. Dan ini adalah kota Krom di wilayah selatan Vasili. Chess seharusnya dijual tahun depan. Dan kemungkinan besar dia sekarang berada di rumah budak di wilayah Chain. Pikiran pertama Lepenhart adalah, haruskah dia langsung pergi ke sana, menghancurkan tempat pelelangan itu, dan merebutnya kembali? Tapi jika dia nekat melakukan itu, konsekuensinya akan mengubah alur takdirnya sendiri dan menarik perhatian yang tak perlu, hanya akan membawa bencana. Di kantongnya hanya tersisa kurang dari 30 koin perak. Harta yang menyedihkan untuk memulai hidup baru. Sebagian besar memang sudah terpakai untuk menyewa penginapan. Tapi semua itu tak jadi masalah. Karena ia punya aset terpenting. Tubuh yang kuat, penguasaan teknik tempur, dan ingatan akan masa depan. Terlebih lagi, ia tahu lokasi sebuah reruntuhan kuno di dekat sini. Sementara itu di tempat lain, Stefan bertanya pada Todd, apakah ia sudah menemukan relik yang mereka cari. Sang penyihir hanya memintanya untuk bersabar. Todd adalah seorang penyihir handal, yang spesialisasinya adalah eksplorasi dan melacak target. Sosok yang mereka sewa
dengan harga mahal. Dari balik jendela, Stefan bertanya dengan ragu. Apa kau yakin dengan lokasinya? Todd menjawab dengan penuh percaya diri. Serahkan saja padaku. Ini adalah tempat yang sama yang pernah dijelajahi oleh pendekar pedang legendaris, Cloton Letap. Sementara itu, alur kembali ke Lepenhart. 3 hari penuh telah berlalu sejak ia meninggalkan kota Krom. Dan tubuh ini benar luar biasa. Ia bisa terus berjalan selama berjam-jam tanpa lelah, tak merasakan lapar ataupun dingin. Staminanya seolah tak ada habisnya. Ditambah lagi, ia masih memiliki skill dari kehidupan sebelumnya. Sebuah kemampuan bernama Artificial Phantasmagoria. Kemampuan itu membuatnya bisa mengingat segalanya dengan detail yang sempurna, seolah baru terjadi kemarin dan di masa lalu. Itu ia ingat pernah bertemu penyihir bernama Todd yang menyebut soal reruntuhan House Allen. Berbekal ingatan tersebut, dia dan rekannya, Cyrus, pernah pergi ke sana dan menemukan tumpukan harta karun yang terlewatkan oleh tim eksplorasi Todd. Menjual semua hasil temuan itu saja sudah memberinya lebih dari 2.000 koin emas. Jadi, tujuannya sudah jelas. Dari puncak bukit, Lepenhart memandang desa Chetley. Pemandangannya tak berubah sedikit pun. Di bawah sana, di dalam desa, seorang tetua bertanya dengan cemas. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Daerah Long itu bukan tempat sembarangan. Tetua lain menjawab. Tapi para bangsawan brengsek itu memaksa kita menyediakan pemandu. Jika kita menolak permintaan mereka, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Seorang pria menyahut. Bos kita saja terluka parah saat mencari tempat itu. Yang lain tak bisa menahan amarahnya. Dasar para bangsawan menjijikan. Di tengah keputusasaan itu, seorang pria maju sambil memegang busurnya. Biar aku yang pergi. Dia adalah pemburu terbaik di desa ini. Tak ada lagi yang bisa menggantikannya. Istri dan putrinya hanya bisa menangis. Sementara dalam hati ia berteriak, siapapun, tolong selamatkan aku. Aku benar tidak mau pergi. Tapi yang lain hanya menepuk punggungnya, mencoba menyemangati. Kau punya jiwa pemenang. Kau pasti berhasil. Tepat di saat itu, Bera! Sosok Lepenhart muncul di jendela. Dengan tenang, ia berkata, biar aku yang pergi. Pria itu bersorak lega. Namun sedetik kemudian ia berbalik. Busurnya teracung waspada. Siapa kau? Lepenhart menjawab dengan santai, hanya seorang pengelana. Aku tak sengaja mendengar percakapan kalian. Ia melangkah, masuk ke dalam ruangan. Para penduduk desa menatapnya curiga. Apa kau tahu medan di sana? Ia mengangguk. Sangat baik. Mereka tak percaya. Itu tidak mungkin. Tapi Lepenhart hanya berkata, aku pernah ke sana sebelumnya. Karena itu, ia sama sekali tidak khawatir. Dalam benaknya ia berpikir, orang-orang ini benar-benar beruntung. Aku baru saja menyelamatkan nyawa salah satu dari mereka. Tempat itu, penduduk lokal menyebutnya Long. Tapi, kenyataannya, itu adalah sebuah dungeon peninggalan dari era perak yang telah lama terlupakan. 50 tahun lalu, seorang satria berhasil membangkitkan auranya di usia 45. Usia yang dianggap sangat muda pada zaman itu. Masalahnya, ketenaran membuatnya buta. Ia lupa batas kemampuannya dan berakhir tewas mengenaskan. Dan bersamanya, pedang legendaris Alten, sang pedang iblis, ikut terkubur jauh di dalam reruntuhan itu. Sejak saat itu, ceritanya berubah menjadi mitos. Dan kini, entah dari mana, Lepenhart berjalan bersama rombongan para bangsawan itu. Stefan, sang pemimpin, dan gadis Alf di sampingnya, tampak bersemangat.
Anda terlihat sangat anggun di atas kuda. Pujinya. Stefan menjawab dengan sombong. Pujianmu sungguh menyenangkan. Lepenhart hanya mengamati dari samping. Para bangsawan ini benar-benar menikmati hidup mereka, pikirnya. Di antara rombongan itu, ada juga seorang gadis berambut merah bernama Silin. Lepenhart meliriknya. Dia cantik dan muda. Tapi, apa dia benar-benar bisa menggunakan sihir penyembuh tingkat tinggi? Tapi sudahlah, lupakan saja. Lepenhart merasa aneh dengan dirinya sendiri. Sulit dipercaya. Ia kembali menjadi seorang pemuda. Ia hanya mencari kesempatan untuk bicara dengan Todd. Di kehidupan sebelumnya, Todd adalah pengagum beratnya. Saat Lepenhart masih menjadi Archmage terhebat. Tapi saat ini, ia justru menangkap ada ketegangan aneh di antara Silin dan Todd. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa Todd naksir gadis manis itu? Ia lalu menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Tiba-tiba, Todd mendekatinya. Kau membuat keputusan yang berani, katanya. Setuju untuk menjadi pemandu kami. Semua orang di desa itu terlalu takut untuk maju. Lepenhart menjawab. Wajar saja jika mereka takut. Namun, seorang satria dengan angkuh menyela. Kita takkan terkalahkan? Tentu saja tidak. Saat mereka ditemani oleh para satria paling gagah di seluruh kerajaan, Lepenhart mati-matian menahan keinginan untuk meremukkan tengkorak si bodoh yang sombong itu. Jelas sekali, pria itu merasa dirinya jauh lebih hebat dari kenyataannya. Lalu tiba-tiba, sebuah suara aneh menggema menembus hutan. Pepohonan pun mulai bergetar hebat. Sesuatu telah bangkit. Para harpi yang bersembunyi di atas menukik tajam dari langit. Makhluk-makhluk itu melesat ke arah kelompok, diiringi teriakan panik untuk bersiap. Ini penyergapan! Salah satu dari mereka langsung mencakar ke bawah dengan buas. Sementara itu, Relia berteriak. Beraninya monster rendahan ini menyerang orang yang diberkati. Seperti Tuan Stefan. Pada saat yang sama, Todd merapal mantra. Rantai api berkobar menyambar udara, membakar para monster itu hingga menjadi abu di tengah penerbangan. Sementara itu, Silin yang lembut segera memberikan sihir penyembuh dan buff ke seluruh tim. Dan Lepenhart hanya berdiri di samping, mengamati semuanya. Dia harus mengakui, mereka tidak seburuk itu. Kemampuan berpedang mereka lebih baik dari yang ia duga. Tentu saja, itu dari sudut pandang seorang penyihir. Sebagai petarung sejati, level mereka masih menyedihkan. Pantas saja Gerard selalu membanggakan teknik yang ia ajarkan. Tapi seperti biasa, selalu ada masalah. Seekor harpi berhasil menembus formasi dan menyerang para orc pembawa barang. Namun, ia hanya disambut oleh sebuah tinju yang langsung membuatnya menguap menjadi debu di udara. Persis seperti yang Lepenhart duga. Tak ada seorang pun yang peduli untuk melindungi para orc. Menurut Akun, disinilah regu sebelumnya menemui ajalnya. Tapi pemimpin kelompok ini adalah Stefan, dari keluarga terhormat Alten. Namun beberapa prajurit bayaran, nasib mereka tidak sebaik itu. Tubuh mereka tercabik tanpa ampun oleh para harpi. Lepenhart memperhatikan, Stefan mungkin bukanlah orang yang benar-benar jahat. Tapi dia bertarung tanpa sedikit pun niat melindungi orang-orang di sampingnya. Dan mungkin itulah yang membuat seseorang menjadi jahat. Saat itu, Silin sang gadis baik hati berteriak agar semua orang berlindung di antara pepohonan. Terlalu berbahaya di tempat terbuka ini. Setidaknya ada satu orang yang waras di kelompok ini, pikir Lepenhart. Gelombang serangan harpi datang lagi. Tapi Lepenhart bahkan tidak bergeming. Dia hanya berdiri diam, membiarkan cakar mereka mengenainya. Sampai satu serangan mendarat tepat di matanya. Pria malang itu bertanya-tanya, apakah dia masih memiliki air mata tersisa setelah semua latihan neraka itu? Tak lama kemudian,
Stefan berteriak meminta laporan kerusakan. Apakah para penyihir dan pendeta aman? Salah satu prajurit menjawab, ya. Dan saat itulah Lepenhart sadar. Mereka sama sekali tak peduli padanya atau nasib para orang. Tepat pada saat itu, Stefan mengangkat lengannya dan dengan angkuh menyatakan, kita telah membuktikan kekuatan kita. Sekarang kita bisa beristirahat setelah kemenangan yang gemilang ini. Linhart mengambil kesempatan ini untuk mendekat dan berbicara dengan Todd. Dia berterima kasih atas sihir apinya yang benar-benar telah menyelamatkan semua orang. Dia berkata bahwa dia mendengar Todd adalah penyihir dari Menara Sihir Daria. Dan kebetulan, dia juga punya teman yang belajar di sana. Todd bertanya, siapa temannya? Lepenhart menjawab, namanya Lepenhart. Apa kau mengenalnya? Todd berkata, tentu saja aku kenal Lepenhart. Aku hanya tak menyangka orang sepertimu bisa menjadi temannya. Kau pria besar yang kasar, sementara anak itu begitu manis dan baik hati. Seketika, Lepenhart sadar kalau orang ini benar-benar aneh. Todd bertanya, kenapa dia membahas ini? Dan Lepenhart langsung bertanya, apakah dia tahu bagaimana latihan anak itu? Bagaimana keadaan tubuhnya? Todd menjawab, oh, dia seperti biasa. Hidungnya yang mungil dan mancung, mata seindah permata, dan kulitnya sehalus sutra. Saat itu juga, Lepenhart tahu kalau imajinasi liar Todd sedang bekerja. Pria itu bahkan sampai meneteskan air liur. Untungnya, Silin datang mendekat dan bertanya, apakah dia terluka? Dia menjawab bahwa dirinya baik-baik saja dan menyuruh Silin untuk memeriksa para ork. Silin pun pergi untuk menyembuhkan mereka, tapi para ork berkata kalau dia tak perlu khawatir. Mereka baik saja. Jangan sia-siakan. Mana untuk orang seperti kami? Seorang prajurit mendengus dan bertanya, kenapa kau membuang-buang sihir pada monster? Mereka akan pulih dengan sendirinya nanti. Lepenhart memperhatikan bagaimana para ork diperlakukan lebih buruk dari anjing. Dia bahkan tahu banyak anjing yang diperlakukan jauh lebih baik. Pada saat itu, Stefan berteriak, hei, pemandu, cepat jalan! Amarah mendidih di dalam dada Lepenhart. Dia memaksakan senyum bodoh dan kembali memimpin jalan. Beberapa jam berlalu, para prajurit bayaran mulai berjatuhan. Rupanya mereka telah berhadapan dengan sekawanan serigala, lebih dari 20 ogre, dan seluruh gerombolan monster lainnya. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa gunung ini begitu penuh dengan ancaman mematikan? Tentu saja, jalan pintas ini ada harganya. Lepenhart sengaja membawa mereka lurus, menembus jantung bahaya, alih-alih berputar menghindar. Meski penampilannya seperti prajurit bayaran, sejatinya ia adalah seorang penyihir. Dan bagi penyihir, efisiensi adalah segalanya. Mana mungkin ia mengambil risiko lebih besar hanya demi mempercepat perjalanan kelompok sombong ini. Napas Stefan memburu, kelelahan total. Ia bergumam. Sekarang ia paham kenapa Sir Clo tewas di tempat terkutuk ini. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah. Di hadapan mereka, Dang Jen itu akhirnya menampakkan diri. Inikah tempatnya? Tanyanya. Todd pun mengangguk. Benar sekali. Reruntuhan kuno Fulton. Parti mereka pun maju dan berhenti di depan sebuah gerbang raksasa. Todd membukanya perlahan, memeriksa area masuk, dan memastikan semuanya terlihat aman. Mereka bisa melanjutkan. Stefan langsung mengumpulkan pasukannya, menyuruh semua orang bersiap. Momen yang ditunggu-tunggu telah tiba. Mereka pun melangkah masuk. Lepenhart berkata, ia akan menunggu di luar, tapi Stefan tak peduli. Tugasmu sudah selesai, katanya. Kau boleh pergi. Lepenhart pun memprotes. Ayolah,
Hutan ini penuh monster. Aku bisa mati konyol di luar sini. Stefan hanya mengangkat bahu. Ya, kau sudah menemukan lokasinya. Nanti akan kami kirim orang untuk menjemputmu. Jawaban itu hanya membuat Lepenhart semakin jengkel. Jadi begitu. Kalau mereka tidak menemukan tempat ini, mereka akan benar-benar meninggalkanku membusuk di sini. Kemudian, Stefan berbalik pada timnya, memberikan pidato yang membakar semangat. Seorang Satria Agung bersemayam di balik pintu ini. Dan hari ini, kita akan menghormati warisannya. Semua orang menyerbu masuk dengan senyum pahlawan. Sementara, Lepenhart hanya bergumam. Semoga berhasil. Pintu pun tertutup rapat di belakang mereka. Dan saat itulah, rencananya yang sesungguhnya dimulai. Reruntuhan ini memang penuh monster dan arwah gentayangan. Tapi dulunya, ini adalah pangkalan militer. Mungkin kelihatannya kuno, tapi teknologi dari era perak yang tersembunyi di dalamnya sangatlah canggih. Itulah alasan mengapa tempat ini begitu berharga. Sambil berjalan menyusuri lorong, Lepenhart bergumam, sudah lama sekali ia tak kemari. Di kehidupannya yang lampau, ia dan Chess pernah melewati jalan yang sama persis. Gadis menakjubkan itu berkata, ia mendengar peri dari balik dinding. Jika ada suara panggilan dari luar, artinya ada gerbang tersembunyi. Dan benar saja, dialah yang menemukan ruang harta karun itu. Tiba-tiba, sebuah mozaik menyala di layar. Apa yang sedang mereka berdua lakukan di dalam ruang harta karun dungeon itu? Kehidupan lama Lepenhart sepertinya jauh lebih menyenangkan. Ia melihat ukiran di dinding, sebuah kode dalam aksara kuno dengan urutan simbol air dan bumi yang terbalik. Ia berusaha keras memecahkannya, tapi sial. Otaknya yang sekarang jelas tak setajam dulu. Meski begitu, setelah beberapa saat mencoba, sebuah mekanisme rahasia pun terbuka. Ia melempar mantelnya ke lantai. Benda seharga 10 koin perak ini tak boleh sampai rusak. Mustahil. Kini bertelanjang dada dengan tubuh kekarnya. Ia mengumumkan, inilah saatnya menguji kemampuan sejati tubuh ini. Tapi tepat pada saat itu, sebuah teriakan terdengar menggema. Ia tahu suara itu datang dari arah parti Stefan. Tapi ayolah, harta karun sudah di depan mata. Untuk apa kembali? Ia teringat saat datang bersama Cyrus dulu. Gadis itu memakai sihirnya untuk menemukan artefak dan mereka keluar dengan selamat. Tapi parti yang ini, mereka melewati rute berbeda dan sepertinya telah memicu jebakan maut. Situasinya pasti kacau balau. Seorang prajurit telah tumbang, tertusuk tepat di leher. Sir Thomas! Teriak Stefan, tapi nyawa prajurit itu sudah melayang. Lalu dari balik gua, ia melihatnya. Sosok apa itu? Sebuah bayangan berkilat dari kegelapan, dan seekor iblis melangkah keluar dari dinding batu. Dan ia tak sendirian. Ada 3. Stefan langsung sadar. Pertarungan ini mustahil mereka menangkan. Tidak ada manusia biasa yang bisa menghadapi monster semacam itu. Sementara itu, Silin merapal mantra penyembuhan pada prajurit yang terluka. Mereka semua berterima kasih, mengatakan nyawa mereka selamat berkatnya. Jujur saja, mereka hampir memanggilnya Dewi Penyelamat. Stefan bergumam, jebakan tadi benar-benar menghancurkan formasi mereka. Dan berterima kasih pada Todd, karena telah menyelamatkan mereka semua. Tapi, Todd berkata, ia hanya melindungi mereka dari reruntuhan. Bahaya yang sesungguhnya baru akan dimulai. Di puncak tangga, para prajurit terlempar tak berdaya bagai boneka kain. Iblis-iblis itu mendekat dengan cepat. Semua orang panik, berteriak dan berlarian. Hanya Silin yang tetap di posisinya, merapal buff dan menyebarkan berkah cahaya ke seluruh ruangan. Ia memanggil tongkat sucinya, membanjiri semua orang dengan keberanian dan energi.
Seluruh party kini dipenuhi cahaya dan tekad dari kekuatan Silin. Bahkan Todd di belakang pun terheran. Dari mana orang ini mendapatkan energi suci sebanyak itu? Tapi tak ada waktu untuk berpikir. Semua orang kembali maju dengan semangat membara. Bahkan Todd sekalipun. Anehnya, ia memasang ekspresi ganjil dan melempar pedangnya seolah sedang melakukan trik sulap. Sementara itu, Relia mencoba menyerang salah satu monster. Atau setidaknya berusaha. Model tubuhnya dihantam tanpa ampun. Tendangan mendarat telak di punggungnya. Disusul bantingan keras hingga ia terlempar ke dinding. Di ambang kesadarannya, ia hanya berharap bisa membantu Tuan Stefan. Paling tidak, pria itu bukanlah seorang pengecut. Stefan menepuknya, berkata bahwa dia telah berjuang dengan baik dan mulai sekarang dia bisa mengandalkan Stefan sepenuhnya. Walau sifatnya memang menyebalkan, setidaknya ia punya nyali untuk bertarung. Dengan satu serangan bersih, iblis itu akhirnya tumbang. Semua orang terpukau. Mereka benar-benar bisa mengandalkan prajurit hebat seperti Stefan. Stefan memerintahkan semuanya untuk tetap fokus. Inilah lokasi di mana Sklot menemui ajalnya. Tapi tepat saat itu, ledakan api dahsyat mengguncang dari atas. Bebatuan runtuh dari langit-langit. Situasi berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap. Dari kobaran api, muncul seekor monster iblis lainnya. Kali ini, versi yang diselimuti api. Makhluk itu menyerbu liar, melemparkan para prajurit ke segala arah. Terdengar teriakan untuk mundur, dan seluruh pasukan mulai melarikan diri. Kau mungkin mengira Stefan akan panik. Tapi tidak. Dia menggeram. Aku tidak sudi mati dengan cara seperti ini. Sambil menggenggam pedangnya, ia bersumpah takkan membiarkan monster itu menghancurkan semua orang. Ia membawa nama besar keluarga Alten dan gelar Sang Teguh. Ia maju menerjang dan melesatkan tebasan pedang yang dahsyat. Serangannya seolah berhasil menebas makhluk itu. Tapi kenyataannya bom. Iblis itu membalas dengan ayunan brutal yang menghantam wajahnya telak. Tubuhnya berputar di udara, lalu terhempas ke tanah, tak ubahnya karung sampah, dan langsung pingsan. Untungnya, Silin ada di sana. Tangannya bersinar terang. Dengan sihir suci, berteriak agar Stefan segera bangun. Atau mungkin tidak, Silin justru langsung meledakkan bos iblis itu dengan kekuatan suci, memukul kepalanya dengan tongkat raksasanya. Masalahnya, makhluk itu tidak mati. Ia perlahan berbalik dan menatap lurus ke mata Silin. Dan kini, giliran Silin yang gemetar ketakutan. Gawat! Iblis itu datang menyerangnya. Silin yang malang hanya bisa memejamkan mata pasrah. Tapi tiba-tiba, iblis itu justru terlempar ke belakang, melayang di udara. Saat Silin membuka matanya, di sanalah dia berdiri. Sang pahlawan kita yang sesungguhnya. Dialah penyelamat hari ini. Ya, kalau tidak ada wanita di sekitar, menyelamatkan pria tampan juga tidak masalah, kan? Lepenhardt hanya berdiri santai, layaknya seorang bos. Bertanya-tanya, apakah monster itu benar-benar mati hanya dengan satu pukulan? Padahal di kehidupan sebelumnya, ia perlu memanggil lingkaran sihir raksasa untuk mengalahkan monster sejenis itu. Sekarang ia mengerti kenapa Tesson sampai memukul kepalanya saat pertarungan itu. Ia menoleh ke belakang dan melihat kondisi para satria yang sudah babak belur. Semuanya tanpa terkecuali. Tapi kemudian, dari tempat yang sama, iblis itu muncul. Gerombolan mayat hidup mulai berdatangan. Silin dan Todd membeku. Mata mereka terbelalak sambil berbisik. Siapa sebenarnya orang ini? Sementara itu, Lepenhardt berjalan maju, dengan santai menggendong gadis Alf di lengannya, sambil meninju monster yang menghalangi jalan. Yap, sepertinya seleranya sudah sangat jelas sekarang. Tak lama, Stefan pun sadar dengan kondisi setengah hancur. Dan Edward, ya, bukan Gerard. Ternyata,
Kalian benar. Mereka orang yang berbeda. Edward bertanya, apakah Stefan baik-baik saja? Melihat semua monster tergeletak tak bernyawa, Stefan bertanya, apa yang sebenarnya telah terjadi? Seseorang pasti sudah memberitahunya. Karena kini raut wajahnya terguncang, bingung menatap pria besar yang membasmi semuanya sendirian. Dia berjalan menghampiri Lepenhart dan meminta maaf, mengaku tak mengenali prajurit agung sepertinya, dan menanyakan namanya. Lepenhart hampir saja menjawab Lepenhart, tapi sadar kalau Todd akan langsung mengenalinya. Jadi, ia pun menyebut namanya adalah Lepen. Edward menggaruk kepalanya. Dia sama sekali belum pernah mendengar nama itu. Jika orang ini adalah bangsawan atau orang terpandang, dia pasti akan mengetahuinya. Stefan pun bertanya, dari keluarga bangsawan mana dia berasal? Lepenhart menjawab singkat, Tidak ada. Dan sekarang, Stefan terlihat jauh lebih kesal. Baginya, masuk akal jika orang itu adalah bangsawan yang berlatih seumur hidup dengan sumber daya tak terbatas. Tapi jika dia hanya rakyat biasa dan sekuat ini, itu adalah sebuah penghinaan. Jadi Stefan bergumam sinis. Baiklah. Aku mengerti situasinya. Kau muncul di akhir dan membereskan sisanya. Dengan getir ia menambahkan, setidaknya sedikit kemampuanku ada gunanya juga. Lepenhart hanya menanggapinya dengan santai. Mengatakan pukulan tadi sepertinya telah mengacaukan ingatannya. Tapi hei, setidaknya sekarang Stefan sadar betapa tidak bergunanya dia sebenarnya. Tentu saja, Stefan kehilangan kendali, berteriak agar dia menunjukkan rasa hormat pada keluarga Alten. Edward panik dan menyuruh Stefan untuk tenang. Jangan mencari masalah dengannya, kawan. Dia mencoba menenangkan situasi, mengatakan kalau Lepen mungkin tidak tahu etiket bangsawan. Dia kan hanya rakyat jelata. Stefan menarik napas, mencoba tenang dan berkata, Baiklah. Tapi kemudian dia bertanya, Siapa yang melatihmu? Lepenhart hanya mengangkat bahu. Sedikit di sini, sedikit di sana. Ya, tidak mungkin juga dia mengaku pernah berlatih di bawah Gera. Reputasi pria itu sudah menggema ke seluruh penjuru. Stefan mendeci. Tak percaya ada orang yang bisa masuk skuad ini tanpa guru hebat atau latihan keras. Namun Lepenhart langsung memotongnya. Bagaimana kalau kau hentikan interogasimu dan periksa saja anak buahmu yang terluka dari kejauhan? Edward mengamati semua itu dalam diam. Dia melihat betapa alaminya pria itu memberi perintah. Auranya jelas bukan milik orang biasa, melainkan seseorang yang punya status tinggi. Setidaknya, dia sudah terbiasa memimpin. Entah itu karena arogansi, atau jangan-jangan dia seorang bangsawan dari negeri seberang. Sementara Lepenhart menunjuk prajurit yang terluka dan menyuruh Stefan melakukan tugasnya. Tatapan Edward tak pernah lepas dari sosok itu. Pria ini bukan sekadar percaya diri. Dia sama sekali tak peduli soal usia atau pangkat. Menandakan ia datang dari lingkaran kekuasaan. Tiba-tiba, Silin berjalan mendekat. Lehernya hampir patah saat berbalik badan hanya untuk menatap Lepen. Tunggu! Namamu Lepun kan? Tinggimu berapa? Lepen menjawab, 190 senti. Seketika, mata Silin berbinar terang. Mundur Silin, temanku! Dia itu sukanya gadis elf, goda yang lain. Tapi dengan mata yang masih berbinar, Silin bertanya, gimana caranya biar punya badan kayak kakak? Lepenhart menghela napas dan menjawab, angkat saja barang-barang berat. Cuma itu. Bocah itu masih saja terkagum-kagum. Mengatakan kalau tidak ada satria yang mau membagi rahasia mereka dengan mudah. Entah bagaimana, Lepenhart bisa merasakan masa lalu anak ini. Dia tahu Silin kehilangan keluarganya saat kecil dan dibesarkan di sebuah panti asuhan.
Dilihat dari wajahnya yang polos, dia sepertinya sering jadi korban rundungan anak lain. Mungkin karena itulah dia begitu mendambakan apa yang tak ia miliki. Penampilan yang tangguh, serta tubuh yang kuat dan bertenaga. Masalahnya, tubuhnya tidak banyak berkembang. Ototnya tak kunjung terbentuk. Bahkan, suaranya masih terdengar sangat feminin. Anehnya, semakin keras dia melatih fisik, justru energi sihirnya yang semakin besar. Dia berdiri di sana, menatap Lepen, dan bergumam. Dia tinggi dan tampan sekali. Tentu saja. Mendengar itu, Lepenhart ingin sekali menghilang. Ditelan bumi. Lepenhart yang malang hanya bisa berkata canggung kalau mereka akan bicara nanti. Tapi Silin terus menempel padanya. Akhirnya, dia beralasan akan memeriksa jalan keluar. Tentu saja Stefan langsung menyahut, mengatakan dia juga akan ikut. Stefan bertanya, apakah boleh? Dan Lepenhart hanya mengangkat bahu, mempersilakannya melakukan apa yang dia mau. Saat mereka berjalan berdua, amarah di hati Stefan kembali mendidih. Dia tidak terima diselamatkan oleh orang sombong seperti itu. Baginya, Lepen hanyalah seorang bajingan arogan. Saat bertemu iblis nanti, dia sudah merencanakan sesuatu untuk mempermalukan pria itu, membuatnya berlutut dan memohon ampun. Ya, itu rencananya. Sebelum sebuah pukulan telak mendarat di tengkuknya, hingga ia pingsan. Lepenhart menatapnya dengan dingin. Istirahatlah sebentar. Dan benar saja, pada saat bersamaan, beberapa makhluk iblis menyelinap dari belakang. Rahang mereka terbuka lebar, siap menerkam. Dengan santai, Lepenhart menghajar mereka semua sambil terus berjalan menyusuri koridor. Tujuannya adalah sebuah pintu tempat harta karun disembunyikan. Instingnya berteriak, di mana lokasi emas, koin, dan barang berharga lainnya. Salah satu item berguna yang dia temukan adalah karung ajaib. Benda apapun yang dimasukkan ke dalamnya menjadi 10 kali lebih ringan. Lepenhart juga tahu, di suatu tempat di dekat sini, tersimpan belati safir, pembalik sihir, bersama item-item langka lainnya. Beberapa saat kemudian, kesadaran Stefan mulai pulih. Dia mengerang dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lepenhart mendekat dan berkata dengan santai, ada bajingan yang memukulmu dari belakang, kawan. Tapi tenang saja, kalau itu terjadi lagi, aku yang akan membereskannya. Stefan yang masih limbung hanya bisa bergumam, terima kasih. Lepenhart menyeringai, serahkan padaku, mungkin aku akan memukulmu lagi. Detik berikutnya, Stefan sudah terkapar lagi di lantai. Kali ini dengan 3 benjolan di kepala. Dia bangkit sambil mengusap kepalanya, bingung dengan apa yang terjadi. Dia yakin kewaspadaannya selalu penuh. Jadi, kenapa dia bisa pingsan tiba-tiba seperti ini? Beberapa waktu kemudian, saat rombongan kembali bergerak, Silin menatap Lepenhart dan bertanya, apakah kau seorang bangsawan? Lepenhart menjawab, bukan, aku hanya orang biasa. Tapi Silin justru tampak semakin bingung. Maksudku, kau sangat kuat. Caramu bicara juga berwawasan luas. Seolah-olah kau memandang dirimu di atas orang lain. Itu bukan hal yang wajar bagi orang biasa. Lepenhart pun menyadari sesuatu. Benar juga. Untuk seseorang yang berumur 22 tahun, mungkin sikapku selama ini terlalu angkuh di hadapan semua orang. Mungkin ada baiknya aku sedikit merendah. Tak lama, mereka tiba di depan sebuah pintu raksasa. Dan astaga, kupikir mereka akan mencari jalan keluar setelah semua kekacauan ini. Tapi ternyata tidak. Mereka justru membuka pintu menuju sarang monster boss yang dikenal sebagai Grass. Lepenhart terpaku di tempat, bertanya-tanya dalam hati,
Kenapa makhluk itu bisa ada di sini? Anehnya, dia sama sekali tak mengingat tempat itu dari kehidupan sebelumnya. Stefan memasang kuda-kuda, waspada akan serangan mendadak lainnya. Dia memerintahkan semua anggota untuk fokus penuh. Monster itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa. Lepenhard sontak berteriak. Kita harus mundur. Dengan kekuatan parti ini, kemenangan adalah mustahil. Tapi seorang prajurit di belakang Stefan berseru, menunjuk ke tangan sang iblis. Dan pedang yang digenggamnya. Itu! Pedang legendaris Alten! Pusaka yang seharusnya jadi milik keluarga Stefan. Namun, Edward mencoba menahannya. Lupakan saja kawan, kita tidak mungkin bisa mengalahkannya. Ini terlalu berbahaya. Lebih baik kita mundur sekarang. Kumpulkan parti baru. Dan kembali dengan pasukan penuh jika kita ingin punya kesempatan. Tapi Stefan, astaga, orang ini benar-benar cari mati. Dia menolak mentah-mentah. Tidak akan, baginya lebih baik mati terhormat daripada lari sebagai pengecut. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, memerintahkan semua orang untuk bersiap, lalu berteriak, "Serang!" Lepenhard hanya bisa terdiam di samping. Membatin dalam hati, dasar orang bodoh. Sepertinya ini adalah distorsi dimensional. Sebuah dungeon dari zaman perak yang hidup mandiri. Entah bagaimana, monster itu telah menyatu dengan sistem dungeon. Akibat sebuah mekanisme yang rusak. Dengan kata lain, monster ini adalah pemangsa dungeon itu sendiri. Makhluk yang dikenal sebagai Guardian. Dan masalah terbesarnya adalah, saat monster menyatu dengan dungeon, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Terlebih lagi, inilah monster yang membunuhnya di kehidupan lalu. Artinya, inilah entitas terkuat di tempat ini. Tapi Stefan tetap membakar semangat partinya. Lihat, monster itu terikat rantai. Kita bisa menjatuhkannya dengan mudah. Saat itu, Lepenhard menoleh pada Edward dan bertanya, "Kalian serius mau melawan monster itu? Kalian tidak punya peluang. Semuanya akan mati sia-sia." Tapi Edward hanya berpaling dan berkata, "Aku menghargai peringatanmu, tapi kau hanyalah pengembara yang tidak mengerti arti kehormatan. Ada hal-hal di dunia ini yang layak dipertaruhkan dengan nyawa." Dan dengan itu, dia ikut maju menerjang, pedangnya terangkat tinggi. Sementara itu, Lepenhard hanya terdiam, bertanya-tanya dalam hati, "Kenapa juga aku harus menolong para satria bodoh ini? Seharusnya kubiarkan saja mereka semua mati." Di sisinya, Silin yang lugu mulai berdoa memohon restu sang dewi. Para prajurit menyerbu maju, hingga salah satu dari mereka dihantam telak di dada dan terlempar ke ujung ruangan. Lepenhard hanya bisa menggelengkan kepala. Sudah kuduga ini akan terjadi. Satu lagi terlempar saat monster itu mengayunkan pedangnya, menyapu semua orang hingga terpental. Kini Lepenhard paham betul seperti apa orang bernama Stefan itu. Tak peduli seberapa masuk akal nasihatmu, dia akan tetap keras kepala dan terus maju. Edward, di sisi lain, sepertinya masih bisa diajak bicara. Mungkin setelah dihajar habis-habisan, dia akan sadar dengan sendirinya. Dia melompat, menebas, dan menghindar dengan lincah. Tapi di mata Lepenhard, itu tak lebih dari seekor lebah yang berusaha menyengat raksasa. Serangan mereka paling banter hanya akan meninggalkan goresan kecil. Silin tak menyerah. Merapalkan mantra api sucinya, kobaran api membungkus iblis kerangka itu. Dia bahkan melakukan pose dramatis sambil berteriak, "Terbakarlah dalam api suciku." 3 serangan api diluncurkan berturut-turut. Di saat yang sama, sang gadis Alf menebas dari atas. Bahkan, Stephen melancarkan
serangan yang kuat. Lepenhart harus mengakui, gerakan mereka cukup terampil. Kemampuan elf itu lebih baik dari Edward. Mungkin nomor 2 setelah Stephen. Lepenhart mengamati mereka yang merapal sihir. Dia mulai berpikir, mungkinkah dia meremehkan mereka? Mungkinkah mereka benar-benar bisa menang? Sebuah tornado sihir pun melesat ke arah monster. Rantai yang mengikat monster itu mulai retak. Tapi tiba-tiba, ia mulai menggumamkan bahasa aneh yang tak dimengerti. Dan benar saja, itu adalah sinyal untuk fase kedua. Gelombang kejut dahsyat menghempaskan semua orang. Seketika, ekspresi Lepenhart berubah total. Seorang prajurit tewas di tempat. Beberapa lainnya ditebas dan terlempar begitu saja. Tapi harus diakui, Stefan punya nyali baja. Dia nekat maju lagi, mencoba menyerang dari samping, tapi malah menerima hantaman telak di perut yang membuatnya terbang menghantam dinding. Edward meneriakkan namanya dengan panik, tapi Stefan bangkit kembali, berlumuran darah dan terhuyung-huyung. Aku baik-baik saja. Percayalah padaku. Mereka menyerang sekali lagi. Kini, giliran Elsa. Dengan rentetan tendangan dan tebasan secepat badai, dia mengincar titik vital sang monster. Tapi tentu saja, sebuah serangan dari samping menghantamnya, membuatnya terpanggang oleh ledakan api bersama yang lainnya. Dari kejauhan, Silin hanya bisa terpaku menatap amukan api yang merayap mendekat. Namun dalam sekejap mata, Lepenhart menerjang maju, menariknya dari ambang bahaya. Lepenhart bahkan menunduk, menyesal, berkata, seharusnya ia bisa bergerak lebih cepat jika perhatiannya tidak teralihkan. Kini, situasi menjadi genting. Lepenhart ditinggal sendirian, berhadapan 1 lawan 1 dengan monster itu. Di saat itulah, auranya mulai bangkit. Hasrat bertarungnya terpancing. Dia penasaran. Ia ingin menguji batas tubuh ini yang ditempa selama lebih dari 10 tahun. Jika dirinya masih seorang penyihir biasa, ia takkan pernah nekat mengambil risiko ini. Tidak akan pernah. Dengan nyawa sebagai taruhannya. Tapi kini segalanya berbeda. Dia adalah seorang petarung sejati. Jiwanya baru terasa hidup saat berhadapan dengan musuh, di mana kemenangan bukanlah sebuah kepastian. Maka, ia pun menerjang maju. Dalam hatinya ia berpikir, andai sang guru melihatnya sekarang, beliau pasti akan bangga. Sebagai serangan pembuka, sebuah ledakan energi terfokus melesat. Namun monster itu membalas dengan gesit, memaksa Lepenhart untuk menghindar. Meski begitu, bahunya tetap tergores. Senjata logam memang tak mempan, tapi serangan sihir adalah cerita lain. Dan serangan itu masih efektif. Dalam sekejap, Lepenhart sudah berpindah ke belakang monster itu. Namun, tanpa diduga, monster itu melancarkan tendangan memutar, menghantam Lepenhart hingga terpental ke dinding. Silin menjerit, panik. Tapi Lepenhart justru melangkah keluar dari kepulan debu, seolah tak terjadi apa-apa, sambil meregangkan lehernya hingga berbunyi. KRA! Penggemar beratnya itu benar-benar panik. Ketahanan fisik pria ini sungguh di luar nalar. Lepenhart berpikir, jika aku tak menahan diri, pasti ada celah untuk serangan balik. Pertarungan ini telah menjadi adu refleks murni. Sama seperti saat melawan Gerard dulu. Dia tak tahu gaya bertarung monster ini. Tapi, ia menyambut tantangan itu. Mari kita mulai. Keduanya pun kembali beradu dalam pertarungan brutal. Sementara Stefan hanya bisa terpaku, bertanya-tanya, apa sebenarnya aura itu? Bagaimana mungkin seorang rakyat jelata tanpa gelar maupun garis keturunan bisa memancarkan aura? Sesuatu yang bahkan tak bisa ia capai sebagai bangsawan. Menyaksikan pertarungan itu,
Otaknya seolah tak sanggup memprosesnya. Siapa sebenarnya pria ini? Dan dari mana asal-usulnya? Di sisi lain, Lepenhard terus beradu jotos dengan monster itu. Layaknya petarung tangan kosong, ia menghindari sebuah serangan lagi. Dan berucap, "Gerakanmu mulai terlalu mudah dibaca. Terlalu sederhana." Saat itu juga, sebuah pukulan telak mendarat di lengan monster itu. Sebuah serangan yang sepertinya berhasil merobek lengan makhluk itu hingga hancur. Tapi, ada satu masalah dengan penjaga dungeon. Tak peduli seberapa parah kau menghajarnya, mereka takkan pernah mati. Itu karena dungeon itu sendiri terus-menerus menyuplai energi dan menyembuhkan mereka. Monster itu menyiapkan ledakan energi lagi, tapi Lepenhard kembali menghindar dengan lincah. Ia menyambar lengan lawannya, melayangkan tendangan ke wajah, lalu menghujaninya dengan rentetan pukulan. Melihat adu jotos yang dahsyat itu, para satria lain hanya bisa terdiam, menatap dengan penuh ketidakpercayaan. Lepenhard sadar, ia telah menarik perhatian lebih dari yang seharusnya. Ia berpikir, mungkin lebih baik menggunakan tanduk bencana dan segera mengakhiri semua ini. Namun, risikonya terlalu besar. Seluruh dungeon bisa runtuh dan membunuh semua orang. Dari belakang, Todd berteriak, "Lepen, pakai pedangmu! Kami akan memberimu buff, kekuatan suci. Dengan itu, kau bisa menghabisinya." Tapi Lepenhard balas berteriak, "Aku tidak tahu cara menyalurkan aura ke pedang. Sial, aku hanya tahu cara mengayunkannya untuk memukul. Hanya itu." Lalu, giliran Silin yang berseru, menanyakan apakah tubuhnya cukup kuat untuk menahan serangan. Lepenhard menjawab, "Ya, tubuhku sangat kuat." Silin pun menyahut, "Bagus, kalau begitu, terima berkah dariku. Suka atau tidak, kau akan menerimanya." Saat itu juga, Lepenhard menggeretakkan giginya, mencengkeram lengan sang bos, lalu membantingnya ke langit-langit. Dasar bocah licik itu. Ternyata yang ia lakukan adalah menggunakan sihir yang biasanya untuk mengeraskan logam. Tapi ia merapalkannya pada tubuh Lepenhard. Meskipun wajahnya imut dan menggemaskan, strategi bertarungnya benar-benar tak terduga. Kini, dengan tubuh yang diperkeras, Lepenhard kembali menyerang. Sebuah tendangan telak menghantam dagu si bos, disusul dengan serangan lutut dan pukulan bertubi-tubi. Luar biasa, monster itu masih bertahan. Makhluk itu terlempar ke udara, lalu seberkas sinar laser merah jambu melesat. Dan akhirnya, riwayatnya tamat. Syukurlah. Lepenhard hanya berdiri dengan tenang, memancarkan aura yang begitu keren. Sementara Silin, matanya berbinar-binar seperti hati, mengacungkan tangannya penuh semangat, layaknya seorang fans sejati. Di atas mereka, simbol dungeon mulai memudar. Dungeon telah ditaklukkan. Semuanya berakhir. Stephen pun mendekat dan bertanya, "Apa kau benar-benar Lepen?" Ia menuntut penjelasan. Kenapa Lepen menyembunyikan kekuatan sebesar itu? Dan apakah dia menganggap mereka semua bodoh? Ia mengakui kekuatan Lepenhard, tapi ia takkan memaafkannya karena telah menginjak-injak kehormatan para satria. Kau pasti menertawakan kami di belakang, melihat kami berjuang mati-matian, tuduhnya. Namun Lepenhard hanya bertanya dengan tenang, "Kapan pernah aku menertawakan seseorang?" Sejujurnya, Lepenhard bahkan tak sudi tertawa, karena tak satu pun dari mereka yang layak mendapat perhatiannya. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik untuk pergi. Namun, Stefan seolah memohon untuk dipermalukan sekali lagi. Dia menerjang maju, mengayunkan pedangnya dengan membabi buta. Sementara, Lepenhard dengan santainya hanya membungkuk untuk memungut sebilah pedang dari tanah.
Dan si bodoh itu pun menebas angin kosong, lalu tersungkur di lantai dengan cara yang paling konyol. Wajahnya memerah, kaku, tak percaya lawannya, menghindar dengan sengaja. Tapi Lepenhart hanya menyodorkan pedang itu dan menyuruhnya mengambil benda sialan tersebut. Bukankah itu yang ia inginkan sejak awal? Edward mencoba menengahi situasi, mengatakan dia harus mengagumi pemuda itu karena mengalahkan bos. Namun, tetap tidak menunjukkan keserakahan seorang juara sejati. Kenyataannya, Lepenhart sudah tahu. Pedang itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan koleksi artefak dari masa lalunya. Lagi pula, dia bahkan tak pernah menggunakan pedang. Jadi, untuk apa? Dia melenggang pergi, sementara amarah Stefan meledak hingga ke ubun-ubun. Adegan kemudian beralih ke desa Kurin, di mana sang pendeta sedang menyembuhkan seorang bayi. Tepat saat Lepenhart hendak melangkah pergi, ia melihat Silin memberikan setiap keping emas hasil misinya kepada kaum miskin di kota itu. Sementara itu di jalan pulang, Stefan menoleh pada Edward dan mengaku ingin tahu siapa sebenarnya pria misterius itu. Edward menjawab dengan tenang. Sudah menduga pertanyaan itu akan terlontar. Anak itu memang magnet perhatian. Namun, Stefan hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri, menolak kemungkinan bahwa ada orang yang lebih hebat darinya. Oh, kawanku! Kenyataan terkadang memang menyakitkan. Kembali ke tokoh utama kita yang kini sedang mendaki, melintasi pegunungan. Dalam benaknya, ia berpikir akhirnya tiba saatnya untuk menemukan Chus, gadis elf yang tak pernah bisa ia lupakan. Satu-satunya masalah adalah beberapa penguntit ternyata mengikutinya. Dari belakang, Silin berjalan mendekat dan berkata, "Pernahkah kau mendengar tentang Dewi Berkah yang membimbing umatnya? Aku berpikir untuk kembali ke Ordo. Tetapi aku memutuskan untuk menempuh jalan peziarah. Dan jika mungkin," lanjutnya, "aku ingin berkelana bersama pria terkuat yang pernah kutemui." Lepenhart membatin. "Yah, aku pernah melihat tatapan membara seperti itu di mata seseorang. Sebelumnya, pipi yang merona dan semangat yang meluap-luap. Semua ini terasa begitu familiar di setiap kehidupannya. Selalu ada orang seperti ini yang membuntutinya. Setidaknya orang ini seorang pendeta, kan? Dan sejujurnya, kau tak bisa meminta penyembuh yang lebih baik untuk berada di sisimu. Terlebih lagi, Chus bisa saja terluka atau sakit. Jadi membawa seorang penyembuh bukanlah ide yang buruk sama sekali." Maka, Lepenhart hanya memberitahunya dengan singkat, "Lakukan sesukamu. Kau boleh ikut." Tentu saja, Silin langsung menempel di sebelahnya dan bertanya, "Latihan apa yang terbaik untuk perut six-pack? Haruskah aku fokus pada otot inti atasku? Atau perut bawah?" Lepenhart hanya mengangkat bahu dan menjawab, "Pukul batu, makan batu, semuanya adalah tentang batu." Sementara itu, di tempat lain di Kekaisaran, di dalam sebuah mansion mewah, seseorang bertanya, "Apakah mereka sudah melatih benda itu?" Seorang pria berlutut memohon maaf kepada tuan mudanya. Ferret mengatakan mereka telah melakukan semua yang mereka bisa. Tapi Ferret berteriak, "Seorang elf harus setia pada tuannya. Dia seharusnya menyerahkan segalanya, tubuh dan juga hatinya." Tidak heran, harganya begitu murah, meskipun dia seorang elf. Dan ya, kita sudah bisa menebak bahwa yang ia maksud adalah Chus. Dia dengan tenang menjelaskan bahwa warna kulitnya adalah bawaan sejak lahir. Tapi Ferret hanya membentak dan menyuruh mereka membawakannya sesuatu yang layak. Bahkan jika harganya mahal, singkirkan benda kurang ajar itu dari rumahku. Astaga! Di Elfenheim, ini sudah ketiga kalinya Chus dikembalikan setelah dibeli. Dan, coba tebak,
Siapa yang datang untuk menyelamatkannya? Tentu saja, pahlawan utama kita sendiri. Kerajaan Chaton adalah wilayah perdagangan utama di bagian utara benua. Kemakmurannya berasal dari lokasinya yang dikelilingi oleh beberapa negara berbeda. Rute perdagangan mengalir deras sebagai sungai, selalu sibuk dan terus berkembang. Pada saat itu, mereka sedang menuju ibu kota. Zeppelin, jalanan begitu padat. Dan Silin berkomentar, tidak heran, ini adalah titik pusat perdagangan di ibu kota. Lepenhart berkata, seluruh tempat ini didirikan oleh para pedagang kawan. Jadi, sejak awal segalanya berputar di sekitar uang, tapi Silin sudah tertinggal jauh di belakang. Berteriak, bisakah kau berjalan lebih lambat? Berhentilah memamerkan kaki panjangmu itu. Saat itulah mereka melihat sebuah adegan klasik. Orang kaya memukuli orang miskin. Si babi gendut bernama Trik itu berteriak, siapa yang memberimu hak untuk menghina semua pedagang ini? Hah, pengemis, kau akan segera belajar di mana tempatmu. Dan ya, setelah pemukulan itu, dia melemparkan 30 koin emas ke tanah. 1 untuk setiap pukulan. Maksudku, aku pernah melihat bangsawan yang jauh lebih buruk. Yang aku tahu, mereka memukuli orang dan tidak memberikan koin sepeser pun. Setidaknya, pria ini membayar rasa sakit korbannya. Setelah 10 tahun berlatih, Lepenhart hanya mendapatkan 30 koin perak. Sementara itu, orang ini dipukuli selama 10 detik. Pergi dengan 30 koin emas dan masih akan disembuhkan oleh Silin. Kurasa ini sepadan. Dan lihat saja bajingan itu. Begitu kusindir, dia malah tersenyum puas di sana. Dasar pangkurang ajar. Silin tampak kesal melihat pria itu bahagia. Dan Lepenhart menyadarinya. Dengar nak, di tempat ini, uang adalah raja. Bocah penggemar kita ini pun bercerita bahwa dia sudah berkeliling dunia, tapi tak pernah membayangkan akan ada tempat seperti ini. Dia penasaran untuk tujuan apa sebenarnya protagonis kita datang kemari. Lepenhart menjawab singkat bahwa dia datang untuk membeli sesuatu. Silin bertanya, membeli apa? Dan dengan rahang setegas tebing, pria itu berkata, dia datang untuk membeli seorang elf. Anehnya, Silin langsung menutupi tubuhnya, seolah berkata, Tuan, apa yang kau pikirkan? Seakan-akan Lepenhart akan menerkamnya di tengah malam. Dia bergumam bahwa Lepenhart sama sekali tidak berbeda dari pria lainnya. Lepenhart menjawab, aku tahu apa yang ada di pikiranmu, nak. Tapi, ini tidak seperti yang kau bayangkan. Namun, sebelum dia sempat menjelaskan, bocah itu sudah pergi dengan wajah masam. Sambil berjalan dia menggumam, seolah Silin sendiri bukan laki-laki saja. Adegan pun beralih pada pria ini. Tampak licik bukan? Lepenhart di kediamannya berkata, orang-orang malang itu terus mengeluh bahwa aku punya uang dan memanfaatkan mereka. Kalau punya uang sehebat itu, kenapa mereka tidak mencarinya sendiri? Sang elf menatap dan menjawab, Anda benar, Tuan. Itu sangat masuk akal. Mereka semua sedang bersantai dengan si pria gendut, ketika tiba-tiba dia melirik ke samping. Melihat Ferret dan berkata sudah lama mereka tidak berjumpa. Seingatnya, Ferret baru saja membeli elf pembunuh. Benar begitu? Jadi, bagaimana kelanjutannya? Ferret gemetar sambil membatin. Sial! Kenapa aku harus bertemu bajingan ini di sini? Dia lalu menjawab, benda terkutuk itu sudah kukembalikan beberapa minggu lalu. Dia sama sekali tidak penurut. Begitukah? Tapi si pria gendut malah tertawa terbahak-bahak. Bertanya, apa dia benar-benar tak bisa menjinakkan elf yang sudah menjadi budak? Pantas saja para pedagang besar merugi jika ada orang yang tidak kompeten sepertinya
berkeliaran. Astaga! Hinaan yang menusuk harga diri. Feret mencoba membela diri, menjelaskan bahwa elf itu sudah dikembalikan berkali-kali. Makanya harganya sangat murah. Dan si pria gendut berpikir licik. Jika aku bisa membeli budak kecil itu dan menjinakkannya, Bajingan itu akan tahu siapa yang lebih hebat. Adegan beralih ke bagian lain kota, di mana Leonard menatap ke bawah dan bertanya, apa yang sedang dia lakukan? Silin terbaring di tanah dengan susah payah menjawab bahwa dia sedang berolahraga. Sementara Lepenhart hanya membatin. Bocah malang ini benar-benar kurus kering. Dia lalu menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri. Nanti ototnya bisa sakit seharian. Tapi Silin menjawab bahwa semua baik-baik saja. Ini takkan memengaruhi perjalanan mereka. Tiba-tiba, saat Lepen melihat lagi, bocah itu sudah pulih total dengan wajah imutnya. Sambil berkata bahwa dia bisa merapal mantra penyembuhan dengan begitu mudah.